Sementara itu, Noel menunggu atasannya keluar dari ruangannya. Begitu ia muncul, ia langsung menodongkan pistol. Atasannya kaget dan bertanya apakah ia datang sendiri, dan apakah Giong bersamanya, mengingatkan bahwa misi aslinya adalah membawa Giong kembali. Tapi Noel tanpa ragu menyatakan bahwa tujuannya sekarang hanya satu, menghapus semua jejak keberadaan pemain 246. Meskipun si penjaga sempat setuju, Noel menuntut lebih, bahkan kenangan tentang pemain itu harus dihapus. Di bawah ancaman senjata, penjaga itu akhirnya mengaku bahwa masih ada salinan dokumen yang dicetak dan disimpan di ruang kapten, ruang yang hanya bisa diakses oleh dia dan kapten. Sementara itu, para pemain dikumpulkan untuk tantangan baru, versi ekstrim dari Squid Game, di mana mereka harus bertarung di atas pilar sempit yang saling terhubung untuk saling menyingkirkan dalam ronde berdarah. Noel memaksa penjaga untuk membawanya ke ruang kapten. Dalam perjalanan dengan lift, si penjaga awalnya pura-pura patuh, lalu tiba-tiba menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah hantaman pukulan, dia bertanya kenapa Noel melakukan semua ini. Noel mengaku semuanya demi putri Seok yang sedang sekarat karena kanker. Jika Seok mati, maka putrinya kemungkinan besar tidak bertahan. Penjaga itu membalas, ia mengingatkan bahwa Noel sendiri telah meninggalkan anaknya demi bertahan hidup. Ia mengakui bahwa dulu ia memilih Noel menjadi penjaga karena ia menyeberangi perbatasan, sama seperti dirinya dulu. Ia mengira Noel istimewa. Tapi kalau ia tahu niat sebenarnya, ia akan memaksanya ikut bermain sebagai peserta. Ia lalu mengungkap bahwa orang yang paling ia cintai juga meninggal karena gagal ginjal. Ironis, karena ginjal justru berlimpah di tempat ini. Setelah mengatakan itu, ia menusukkan pisau ke perut Noel, meninggalkannya dalam kondisi sekarat. Ia kemudian mendapat panggilan dari sektor lain dan mengejek Noel, mengatakan ia akan memberinya kematian yang tenang dan bahwa lift tidak bisa digunakan tanpa pengenalan wajah dari topengnya. Namun, pintu lift terbuka. Di lantai, tergeletak senjata yang jatuh saat pertarungan tadi. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Noel mengambil satu dan menembak beberapa kali. Si penjaga tewas. Di atas platform, permainan dimulai. Minsu yang hampir kolaps karena Sakau mulai berhalusinasi. Di tengah ronde, ia membayangkan melihat Thanos tergantung di tepi, menawarkan narkoba. Saat ia hampir mengambilnya, wajah Thanos berubah menjadi Namyu. Namyu menatapnya sedih dan menyebut bahwa Minsu telah mengkhianatinya dan mencuri kalung berisi pil. Pukulan emosional itu menghancurkannya. Sementara itu, para pemain yang tersisa berdebat soal siapa yang harus dieliminasi. Banyak yang setuju bahwa seharusnya si Bai, yang kini kembali sebagai pemain 222 setelah sebelumnya dianggap tewas. Mereka mengklaim itu tidak adil, Bai tidak bisa mengambil keputusan dan tidak berkontribusi apapun. Mereka mencoba meyakinkan Guhune bahwa mempertahankan Bai itu tidak masuk akal. Sekarang, Bai itu yatim piatu dan tidak punya tujuan. Tapi Myongi membela. Ia mengatakan bahwa jika mereka membunuh si Bai, Guihan mungkin akan memberontak atau kabur bersama Bai itu, yang bisa membuat mereka harus saling membunuh di ronde berikutnya. Ia juga menambahkan bahwa pemain 125 yang sedang sakau jauh lebih berbahaya. Grup itu mulai mempertimbangkan pilihan itu. Mereka mendekati pemain itu dengan aura mengancam. Si pemain bingung dan terus meminta maaf, menjerit bahwa ia bahkan tidak tahu kesalahannya. Akhirnya mereka mendorongnya dengan tongkat besi. Dalam detik terakhir hidupnya, ia sempat melihat Sami, rekan satu tim aslinya. Para VIP menonton semua ini dengan penuh kegembiraan, layaknya tontonan eksklusif. Kemudian mereka menyarankan untuk menyingkirkan Guihan dan si Bai melalui undian sedotan. Siapa yang menarik sedotan terpendek harus melompat. Guihan yang curiga memilih sedotannya dari jauh. Salah satu pemain mendekat dan mencoba mendorongnya, tapi pemain itu terikat oleh jaket pengikat buatan teman-temannya. Guihan langsung mengeluarkan pisau dan memotong tali tersebut. Tapi akibatnya, beberapa pemain kehilangan keseimbangan. Satu hampir jatuh ke jurang. Guihan lalu mengejar pemain yang mencoba mendorongnya. Dalam pertarungan itu, ia menikam lawannya hingga tewas. Sementara itu, Myongi yang masih memegang tongkat besi mendorong pemain lain dari platform, mengejutkan semua orang. Ia kemudian mengaku berada di pihak Gun. Pemain lain menuduhnya serakah ingin menguasai hadiah. Tapi Myongi mengungkap bahwa bayi itu adalah putrinya. Ia mengaku dulu ingin kabur bersama Junhee dan membangun keluarga, tapi Junhee menolaknya. Sekarang, yang ia inginkan hanya melindungi anaknya. Kelompok itu tak sepenuhnya percaya dan malah fokus ke pemain 39, yang mereka pukuli sampai pingsan dan melemparnya dari platform. Guihan menyarankan undian pisau, diputar dan siapa yang ditunjuk, dieliminasi. Tapi usulan itu justru memicu keributan. Dalam kekacauan, Mongi melempar pemain lain ke jurang. Guihan berhasil merebut kembali pisaunya dan membunuh pemain lain. Kini hanya tersisa 5 pemain. Pemain 100 mencoba berdamai. Tapi saat melihat pemain lain mendekatinya, ia menyerahkan pemain yang telah dipukuli sebagai tumbal. Tanpa ragu, Myongi melempar pemain itu juga. Waktu habis. Ronde terakhir dimulai. Pemain 39 yang nyaris menyerah melangkah ke tepi dan berkata ia tak sanggup lagi berkorban. Myongi mencoba menghentikannya, tapi terlambat. Ia melompat. Kini hanya Guihan, Bai, dan Myongi yang tersisa.
Myongi lalu mengancam Guihan, memintanya menyerahkan bayi jika ingin selamat. Jika tidak, ia akan memastikan Guihan tak sampai ke tahap berikutnya. Guihan tak mundur dan bertanya apakah Myongi sadar bahwa rencananya berarti ia harus membunuh dirinya sendiri atau bayi itu di ronde berikutnya. Dengan dingin, Myongi menjawab bahwa ia tahu. Guihan marah. Ia menuduh Myongi tega mengorbankan anak kandungnya demi uang. Sementara itu, Noel membakar seluruh dokumen dan menghapus semua jejak pemain, meskipun ia sendiri terluka parah. Sang pemimpin dan para penjaga akhirnya mengetahui lokasi kapal tempat Junho bersembunyi. Beberapa jam kemudian, teman Junho merawat lukanya dan mengatakan bahwa ia telah menghubungi penjaga pantai dan bantuan akan tiba dalam beberapa jam. Kembali ke arena, Guihan memperingatkan Myongi bahwa jika ia menyeberang, ia akan dihadapi. Tapi Myongi curiga, ia tahu Guihan akan mencoba membunuhnya begitu sampai. Ia bahkan meragukan apakah Guihan benar-benar menang dulu. Guihan mencoba meredakannya dan mengingatkan janji untuk melindungi bayi. Ia lalu meletakkan bayi di jembatan dan mundur, memenuhi tuntutan Myongi. Namun saat itu, Myongi malah mengambil bayi dan menggantungnya di tepi, menjadikannya sandera untuk memaksa Guihan menyerah. Tanpa sepengetahuan Myongi, Guihan melihat ada pisau di tubuh pemain yang gugur dan diam-diam mengambilnya. Tepat saat jembatan mulai bergeser, Guihan mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melompat. Diumumkan bahwa ronde final akan dimulai jika ada yang menekan tombol merah. Saat tombol naik di tengah panggung, Myongi panik dan kembali mengancam Guihan dengan bayi. Namun Guihan dengan cepat melempar pisau, membuat Myongi kehilangan pegangan pada bayi. Mereka berdua bertarung sengit. Akhirnya, mereka tergantung di tepi. Guihan berhasil menarik dirinya ke atas dan menjadi pemenang. Penjaga pantai tiba di lokasi kapal tempat Junho bersembunyi, membuat pemimpin panik. Noel yang putus asa hampir bunuh diri, tapi di detik terakhir melihat Guihan sedang menggendong bayi lewat layar. Sang pemimpin juga menyaksikan dari layar pengawas. Saat itu, Guihan menekan tombol, memulai ronde ketiga. Dalam keheningan yang mencekam, ia mencium kening bayi, memeluknya erat, lalu meletakkannya perlahan di lantai. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa mereka bukan kuda pacu untuk tontonan, mereka manusia yang punya martabat. Tanpa berkata lagi, Guihan melompat dari platform tinggi, menjadikan bayi sebagai satu-satunya pemenang permainan. Dengan penjaga pantai semakin dekat, sang pemimpin memerintahkan evakuasi darurat. Junho berenang ke fasilitas. Di dalam, ia menemukan penghitung waktu. Seluruh tempat itu siap meledak. Sang pemimpin mendekati jenazah Guihan dan menggendong bayi. Namun ia sadar Junho berdiri di hadapannya, menodongkan senjata. Dengan suara penuh tangis dan amarah, Junho bertanya kenapa ia melakukan semua ini. Tapi sang pemimpin melarikan diri lewat lift. Penjaga panik dan berhamburan melarikan diri. Noel masih menyamar di antara mereka. Beberapa ledakan besar menghancurkan fasilitas permainan saat Junho menyaksikannya dari kejauhan. Di tempat lain, sosok misterius masuk ke ruangan tempat hadiah uang Guihan disimpan. 6 bulan kemudian, kita melihat Noel di taman hiburan. Giok sedang menggambar sketsa dirinya, tak menyadari siapa dia sebenarnya. Noel, yang pernah menyelamatkan hidupnya, pura-pura tidak kenal, hanya tersenyum melihat Giok bermain bersama putrinya. Kemudian, Noel bersiap pergi ke Tiongkok setelah mendapat kabar dari penyelidik bahwa ada kemungkinan putrinya yang hilang bertahun-tahun lalu masih hidup. Junho kembali ke rumah dan terkejut mendapati bayi itu ada di sana, bersama sebuah amplop berisi kartu permainan dan kartu debit berisi 45 miliar won. Sementara itu, sang pemimpin mengunjungi rumah putri Guihan, membawa koper. Dengan nada duka, ia mengatakan bahwa koper itu dari ayahnya. Ia mengungkap bahwa Guihan telah tiada, dan menyerahkan seragam serta kartu debit miliknya. Akhirnya, sang pemimpin berjalan pergi ke tengah kota, melihat seorang perekrut sedang latihan Tai Chi di sebelah tunawisma. Saat perekrut itu melihatnya, ia memberi isyarat halus. Cerita Squid Game pun berakhir di situ.